TVRI dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di acara spesial event bersama dengan Posdaya. Kali ini tema yang akan diangkat mengenai perkuatan Posdaya bidang seni dan budaya. Kali ini berada di Desa Wisata Bobung, Putat, Kecamatan Patok, Gunung Kidul. Akan ada banyak rangkaian kegiatan di sini dan pastikan Anda menyimak di acara spesial event kali ini. Hadirin yang kami hormati, kita sambut kehadiran Profesor Haryono Siono dan Ibu Siti Hediati Suharto. Kita berikan tepuk tangan dan kami persilakan untuk berdiri.
kita berikan tepuk tangan untuk Desa Wisata Bobong. Selamat siang, kami ucapkan selamat datang Prof. Haryono, Mbak Titi Soeharto dan juga rombongan di Desa Wisata Bobong Putat, Kecamatan Patok, Gunung Kidul. Dan juga untuk warga Bobong, selamat siang, kabar baik? Sehat semuanya? Ada masalah? Nah, nanti jangan curhat ya. Jangan sampai kalau ditanya ada masalah, nanti benar-benar ada masalah. Ya, kita sudah menyaksikan penampilan dari kesenian masyarakat Desa Bobong. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tidak hanya kerajinannya saja yang terkenal di Desa Wisata Bobong ini, tapi juga keseniannya. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Ketua Posdayanya Desa Bobong. Pak Is bisa bergabung dengan saya? Ya, monggo bisa dipegang wirelessnya. Ya, Pak Is. Ya, Mbak. Ini tadi kesenian dari masyarakat Bobong sendiri? Ya, betul. Atau ngimpor dari daerah lain? Tidak ya? Desa budaya Bobong dan juga umumnya Putat merupakan desa budaya yang memiliki predikat. Jadi sehingga semua ini dari anak-anak di Bobong dan Desa Putat umumnya. Iya. Tadi yang sudah menghibur kita adalah reok. Iya, reok itu juga merupakan regenerasi anak-anak muda untuk melestarikan budaya. Iya. Dan juga tadi ada tari topeng yang sepuh-sepuh. Ini adalah merupakan, jangan bilang sepuh. Mereka merupakan inspirasi, inspirasi kami untuk mengembangkan industri kerajinan. Jadi berangkat dari itu sehingga di desa kami ini menjadi desa wisata, desa kerajinan karena beliaulah yang berjasa bagi kami. Berikan tepuk tangan yang meriah meskipun tadi agak-agak gemetar itu bukan karena nervous ya. Karena usia. Karena usia, iya, dipertegas. Iya. Bapak kalau menceritakan tentang makna dari tarian yang ada di desa yang sudah kita saksikan ini tadi, itu menceritakan apa Pak? Jadi kalau topeng itu sebenarnya menceritakan manusia. Iya. Jadi kepahlawanan, keberanian yang ditunjukkan melalui sendera tari itu merupakan tokoh-tokoh pada zaman dahulu. Yang mestinya ketika kita mengacu kepada zaman dahulu tokoh-tokoh itu semuanya bagus. Betul. Jadi tidak ada yang filosofi jelek, dan penuh perilaku filosofi, yang baik ya. Penuh perilaku, penuh dengan gambaran-gambaran dan keteladanan. Iya betul. Itu membicarakan tentang keteladanan. Saya jadi ingat ada yang ingin Pak Is berikan ke seseorang yang spesial. Kayak sama siapa ya Pak? Apa Pak, ini ada kenang-kenangan apa dari masyarakat Bobong yang akan diberikan oleh Pak Is? Barangkali kami ada sedikit akan saya sampaikan kepada Bapak Haryono dan juga Bapak Ibu Titi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan mengucapkan selamat datang karena sangat spesial pada hari ini. Betul. Ke seluruh masyarakat bisa bertemu di tengah-tengah kita beliau-beliau yang dari Jakarta Ibu Mbak ya. Yang dari Jakarta bisa hadir sampai di sini. Kemudian juga yang tidak kalah penting kami mengucapkan terima kasih kepada Jana Badra, kemudian pemerintah daerah Gunung Kidul dan juga Bapak Samad yang tidak henti-hentinya untuk membimbing masyarakat agar paham dan tahu tentang Posdaya. Ini yang paling penting. Wah, luar biasa Pak Camat beserta jajarannya ya. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa Posdaya sekecamatan Patok umumnya, kemudian di tempat kita ini satu kampung sudah ada 2 Posdaya. Sudah ada 2 Posdaya, produktif semua ya Pak ya? Iya, yaitu Posdaya Panji dan juga Posdaya Kreatif. Nah, Posdaya Panji ini memang kami bagi karena satu kampung kami bagi menjadi 2, masing-masing 2 pilar. Posdaya Panji membidangi kewirausahaan, kemudian juga koperasi dan juga kesehatan. Yang pada saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kerso donor darah, sekarang kami sediakan untuk posko donor darah. Ini adalah satu bentuk Posdaya, mengupayakan untuk umat manusia di bidang kemanusiaan. Bapak Ibu. Luar biasa jiwa sosialnya masyarakat Bobong ini. Kemudian juga kalau Posdaya Kreatif, ini khusus di bidang ekonomi rumah tangga keluarga dan juga di bidang pendidikan, baik pendidikan di religi maupun pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini. Berarti yang Posdaya ini semuanya diberdayakan, semua potensi masyarakat di sini ya Bapak potensi ya? Apa yang ada kita berdayakan agar lebih baik.
Iya. Yang sekarang juga hadir teman-teman anak-anak PAUD yang kita hadirkan pada siang hari ini yang tadi mengalungkan bunga kepada Bapak dan juga kepada Ibu. Ini juga sudah cerdas-cerdas ya. Terlebih kami sangat istimewa karena Posdaya biasanya nggak dihadiri oleh Ibu Titi. Sekarang ini dihadiri oleh Ibu Titi. Boleh berikan tepuk tangan. Nah, karena kehadiran beliau yang jauh-jauh dari Jakarta ini Pak, ada kenang-kenangan yang akan segera diberikan. Akan saya berikan kenang-kenangan. Ini adalah wujud terima kasih kami dari Sentra Industri Kerajinan di Bobong dan Gunung Kidul pada umumnya. Boleh ditunjukkan Pak. Ini adalah tokoh Sri Kandi. Mengapa saya pilih tokoh Sri Kandi untuk Ibu Titi? Ada alasannya. Tokoh Sri Kandi adalah tokoh perempuan senopati yang dia berani berjuang, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu kami mohon Ibu berkenan untuk menerima dari kami. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kenang-kenangan dari masyarakat Bobong kepada Ibu Siti Hediati Soeharto, Sarjana Ekonomi. Ya, monggo Mbak Titi, kami persilahkan untuk menyampaikan dengan pemberian kenang-kenangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat perkenannya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali hari ini saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat Bobong dan ini saya matur nuwun sangat diparingi ini Sri Kandi, mudah-mudahan seperti harapan panjenengan, mudah-mudahan saya bisa mewarisi sikap-sikap Sri Kandi. Amin. Terima kasih. Iya, baik, Prof. Kita akan langsung berbincang-bincang dengan masyarakat Bobong, Prof ya. Ya, kita akan, dari masyarakat mungkin ada yang ingin menyampaikan langsung ke Prof Haryono atau ke Mbak Siti Hediati Soeharto, silahkan. Oh ya. Iya Pak, monggo. Monggo, silahkan. Terima kasih Bapak, kita senang sekali kami wakil dari Posdaya se-Kecamatan Patok Pak. Monggo. Kita tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya Bapak, kami wakil dari teman-teman Posdaya yang ada di Kecamatan Patok perlu menyampaikan Pak, kesuksesan yang sudah kita raih tentunya banyak juga kendala-kendala Pak, sehingga perlu kita ungkapkan mumpung Bapak dan Ibu ada di Desa Wisata Bobong ini, khususnya di Kecamatan Patok Bapak. Yang pertama begini Bapak. Kendalaan kok panjenengan gantengi kaya ngono ya. Sing ora duwe kendala kaya apa gitu. Begini Bapak, untuk Posdaya se-Kecamatan Patok dengan berjumlah berpuluh-puluh itu perlu refreshing Pak, refreshing atau stimulan dalam rangka kesuksesan kelembagaan. Sehingga perlu kita sampaikan mewakili keluarga besar Posdaya se-Kecamatan Patok, nanti ada stimulan kelembagaan bagaimana kesuksesan kelangsungan 10-20 tahun sampai ke depannya di Posdaya Kecamatan Patok Bapak. Terus selanjutnya Bapak, untuk bidang-bidang kewirausahaan dan ekonomi tadi sudah disampaikan bahwa kita ikon kita adalah kerajinan, kita mengembangkan itu, tetapi juga Bapak untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat lain, kita mengembangkan destinasi baru di wilayah Desa Wisata Bobong Pak, sebagai pendukung yaitu destinasi wisata alam, kuliner, budaya yang kita tampilkan, kita akan menjadi paket wisata, kita jual untuk kesejahteraan masyarakat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak Pak Suroso. Ya, berikutnya, monggo Ibu bisa diperkenalkan nama dan dari. Terima kasih. Monggo. Ya, dari mana Ibu? Siapa? Nama. Terima kasih. Nama saya Aning Bapak, Ibu. Saya mewakili ibu-ibu Bapak. Kami berusaha untuk membangkitkan semangat ibu-ibu dalam hal pemberdayaan perempuan. Kami menggali potensi-potensi yang hampir punah. Jadi kemampuan ibu-ibu seperti mengolah hasil-hasil bumi yang ada di sekitar, seperti ketela dijadikan seriping, pisang dijadikan seriping pisang, kemudian kakao dijadikan dodol kakao,
Kemudian bikin coklat apa mboten? Asli. 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 Sip, asli, Pak. Nggih. Oh iya, itu coklatnya Ibu. Kami nanti ada nanti ibunya juga, ada kelompoknya stand, ada ya? juga. Kemudian kami juga memunculkan makanan yang dulu sudah punah Ibu, itu namanya sompil, sudah dilonceng sebagai makanan khas Patok. Namanya sompil, cukup sederhana. Jadi seperti Ibu dulu sudah lama tidak muncul, sekarang harus muncul kembali seperti sompil yang dulu udah punah sekarang muncul kembali. Jadi punya merek sompil. Ya, sompil itu makanan tradisional yang mbah-mbah dulu, Bapak. Bahannya apa itu? Bahannya dari beras. Jadi memang dari kesederhanaan itu yang kita ambil. Dari yang sederhana, tidak berharga, berubah menjadi barang berharga. Jadi yang sekarang kita angkat kembali, alhamdulillah diterima oleh masyarakat. Bukan main. Dan yang dulu mereka sudah istilahnya malu untuk membeli, untuk menjual. Sekarang sudah bermunculan kembali ibu-ibu zaman dulu, sekarang bikin lagi untuk diperjualbelikan, Bapak. Jadi bisa menambah penghasilan mereka. Dari itu juga ide dari Bapak Camat. Dengan adanya Pak Camat itu menggali yang memang sudah lama, sudah langka. Kita harus kembali ke ini namanya ekonomi biru ya, Bu. Apa itu, Bapak? Saya kurang paham. Jadi itu Bapak yang kami sampaikan. Terima kasih sekali. Matur nuwun. Assalamualaikum. Kita ke pendopo untuk juga menyaksikan secara langsung bagaimana masyarakat Bobong dalam membuat kreatif topeng, Prof. Bersama Mbak Titi. Monggo Mbak Titi. Kita sama-sama melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan patung yang memang topeng ya, topeng yang sangat dikenal dari desa wisata Bobong. Ya, ini perajin-perajinnya. Iya, Pak Samadi ya sedang menatah. Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, ini Ibu, ini adalah perajin klasik Ibu. Jadi inilah topeng nanti yang bisa digunakan untuk sendera tari. Jadi inilah awal mula mengapa yang bisa mempunyai inspirasi. Jadi ini adalah proses awal pembuatan kerajinan topeng dari kayu terbelah busuk dan pule yang khusus untuk klasik, khusus untuk sendera tari. Iya. Ini dokter estetik Korea harusnya belajar di sini ya, bikin hidungnya cantik ya. Iya, monggo kita ke kemudian yang itu Ibu. Stand berikutnya, iya. Ini adalah stand yang setelah Pak jadi Sungging. Bapak Sungging Supyadi. Ini adalah seorang pengecat ataupun ahli sungging. Sesuai dengan namanya, kebetulan namanya Sungging Supyadi dan beliau ahli menyungging Ibu. Ya, kita ke berikutnya, Prof. Ya, monggo Mbak Titi. Ya, wah, ini ini proses ibu-ibu. lain lagi. Apa ini Pak Is? Ini adalah proses batik Ibu. Jadi kalau tadi yang klasik, kalau ini yang modern. Jadi yang modern ini adalah topeng hanya sekedar untuk interior saja, untuk keindahan rumah. Kalau ini? Nah, sekarang ini sesuai dengan permintaan, batik merupakan ikon kita yang bagus juga. Maka itu sekarang ini topeng ini kita batik. Ya, kalau yang Batik. ini nama tidak sesuai dengan profesi. Ibu Prapti. Ya, Ibu Suprapti. Cantik Bukan banget. Ibu cantik. Ya, kita ke Kemudian kalau yang ya, itu ya, ini terakhir. adalah proses Ini pembuatan penyungging. juga. Namun ini adalah topeng yang bukan klasik. Sudah kreasi, Bu. Sudah kreasi sesuaikan dengan permintaan pasar, permintaan dari para pembeli. Pak, kalau bikin topeng yang wajahnya seperti Bu Titik begitu sakit nawawadan. Saya kira bisa ya, Bapak. Bisa, nggih. Saya kira bisa. Bisa Mas Heri nggih? Cobi sama bisa. di sawang sing tenganan Bu Titik itu ya. Ya, nanti dibikinkan topeng nggih. Nggak bisa ya, susah. Pasang kumisnya repot nggih. Saged nggih. Kumis si topeng saged mboten. Nggih, saya pesan 10 nggih. Ya, Satu sehari berapa bisa jadi berapa? Sehari buat. Satu hari berapa topeng? 2. Oh, jadi satu hari 2 topeng ya.
Baik, Prof. Ya. Mbak Titi, mari kita kembali menemui warga Bobong untuk kita bisa bincang-bincang kembali. Luar biasa. Ya, kita luar biasa ya, Prof ya. Meriah. Yeah. penampilan tari topeng yang dipersembahkan oleh warga di Kelurahan Dusun Putat, Mbak Sinta, Bobong. Bagaimana ya. kalau penarinya kita undang ke sini? Oh ya? boleh, boleh. Mas, Masnya. Mas apa Mbak ke sini? Ya. Wow, moga Pak, geriki Pak. Masih mau dipanggil Mas, ini Prof? Bapak ini bukan Mas ini. Wah, topengnya menipu ya, udah Prof, salaman sama Mbak Titi napa belum? Belum, seumur hidup. Yuswa pinten? 80 Mbak Titi. Waduh. Hebat, sampun 80 masih gagah nggih. Topengnya berapa macam, Pak? Bapak Sekali menari. Generasi yang lain. Ngelatih yang muda-muda nggih. Sudah banyak. Iya, bermacam-macam topeng. Nggih. Nah, ini karena ya sebagai tari klasik. Ini repotnya itu akan mengalihkan ke generasi. Oleh karena itu generasi kan zaman sekarang itu kan senangnya itu kan dangdut. Nah kalau bikin topeng dangdut saged napa mboten? Ya bisa. Saged, bisa. Nggih. Saman cerita. Saya punya cita-cita membuat tari topeng itu lestari. Nyun tulung kali Mbak Titi, bagaimana? Nah, saya Jawa ya. Jawa nggih. Monggo nggih. Kula sebagai pengrajin topeng
Oh, sampean pengrajin juga. Iya, ini buatan saya. Oh, buatan sendiri topengnya aja, Pak. Jadi saya membuat topeng itu ya bisa untuk nari dan dipakai oleh warga yang mempunyai organisasi jadilan, Pak. Oh. Jadi ya berkembangnya topeng klasik ini ada topeng gedruk, ada topeng Ponorogan dan lain sebagainya. Itu. Jadi saya mohon kepada Mbak Titi, mudah-mudahan dusun Bubung di sini supaya bisa lebih maju, agar supaya kita masyarakat dusun Bubung yang menggeluti tentang kerajinan ini supaya meningkat kesejahteraannya. Nah itu terserahlah bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di atas, supaya masyarakat ya seluruhnya itu supaya mendapat kesejahteraan lebih baik sekarang daripada yang dulu. Gitu. Terima kasih. Pasrah bongkoan ini ya, Bro. Pasrah bongkoan Mbak Titi, kados pundi. Ini memajukan budaya sekaligus ekonomi masyarakat. Karena budaya itu melestarikan budaya tinggalan nenek moyang, tetapi juga pembuatnya makmur dan sejahtera. Monggo Mbak Titi. Pak, saya sangat mengapresiasi, kagum sama Bapak. Udah yuswa segini masih berkesan. Dulu mulai nari umur berapa, Pak? umur 15 tahun. Jadi udah berapa puluh tahun menari itu jadi? Jadi tari ini warisan dari orang tua. Apa harapannya, Pak? Ya harapan saya tari atau budaya ini supaya bisa alih generasi. Soalnya ya tarian topeng, tarian ini itu juga membawa atau mendidik kepada kita bersama. Soalnya ya tarinya itu bergerak, terus dialognya itu sopan santun dan lain sebagainya. Nah, saya harapkan mudah-mudahan ini nanti generasi satu Indonesia ini supaya mempunyai tata krama yang baik kepada orang tua. Ye, matur nuwun Pak. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Oh, ini yang generasi muda. Ini dia generasi mudanya Prof. Dari Reok Putri ya? Iya, dengan Dek siapa? Evi Saputri. Dek Evi sama? Dek Eva di Nurhalimah. Oh, Evi sama Eva, tapi gak kembar ini ya? Kalau kembar pinang dibelah berantakan ini Prof. Orang Gunung Kidul namanya Evi. Iya Prof. Eva, biasanya Tukiem. Nah. Sekarang namanya modern ya. Mungkin Evi Tukiem. Ya, Pak, sampean sekolah nopo? Di SMKI Yogyakarta. SMK, panjenengan? Sama, di sama. SMKI. Kelasnya sama? Iya. Bukan main. Pengen jadi nopo? Penari. Penari? Wah, kompak jadi penari. SMK tarian? Iya. Oh, bukan main. Sebulan nari berapa kali? Narinya banyak soalnya jurusan tari. Monggo matur nuwun, terima kasih. Terima kasih banyak. Mari saya bantu. Ya, Prof, kita akan mengajak ya Mbak Titi untuk melihat-lihat stand-stand. Pak Camat kepengin Mbak Titi nanti ngasto sumpil. Sumpil untuk promosi Mbak. Iya, monggo Prof. Promosi sumpil dengan Mbak Siti Soeharto. Lewat sini Mbak. Monggo Bu Titi, ini saya lagi. Yang bagus, potret yang bagus. Ya, kita habis-habiskan bahan bakar kalau gitu. Enggak, tapi gini Ibu, ini justru dari pemasakan yang optimal itu
dari rasa itu juga lain dengan yang hanya dimasak 2 jam gitu, tahan juga. Kemudian ini bisa berapa lama? Sampai 24 jam lebih Bapak. Ini bisa menopang masyarakat banyak ibu dengan penjual tempe, dengan penjual daun, dengan penjual kayu bakar, dengan penjual sombel itu sendiri. Jadi satu produk ini bisa menopang perekonomian orang banyak. Ini justru itu kita sajikan bentuk segitiga karena biar membedakan dengan lontong. Tidak ubahnya dengan lontong, hanya hampir mirip lontong. Makannya hanya dibuka begitu di atas daun pisang yang sudah higienis Bapak karena sudah dimasak, kemudian baru disiram dengan sayur khas orang desa, orang Jawa, sayur tempe Ibu. Kemudian lauknya juga non kolesterol hanya dengan tempe saja. Saya boleh nggak tak berkat? Oh bisa, iya. Terima kasih sekali Ibu. Ini makanan orang dulu yang istilahnya. Coba tempe bacem. Oh iya Ibu, terima kasih. Ya. Ini bacemnya juga lama Ibu, jadi biar masuk sampai ke dalam. Ya ini yang memasak memang sudah ibu-ibu yang sudah umurnya memang zaman dulu udah tua. Ini berapa jualnya segini? Segini hanya 5.000 Ibu dengan tempe 2, lauk 2 dan sudah sayur itu hanya 5.000. Sangat memasyarakat harganya. Jadi kita harus bersaing dengan rumah makan yang dengan rumah makan yang dengan ayam goreng dengan apa yang sudah beredar, sehingga kita enggak, makanya kita bersaing Ibu. Kalau sekarang yang berkembang kan begitu, tapi kita dengan Pak Camat membangkitkan kembali makanan masyarakat yang sebenarnya malah higienis, malah sehat gitu. Pencernaan juga berasnya bagus. itu asli atau Ya, asli Bapak, enggak, asli. Ini masih ada Tidak. Jadi hanya potensi yang lain, Prof? Masukkan di seperti itu. Ya, baik. Mari kita ke stand berikutnya. Ini rekan-rekan dari pemberdayaan juga Ibu. Ya, mari. Prof, Mbak Titi, kita ke stand Yang berikutnya. ini Bapak, yang kami katakan tadi krecek lembong itu yang non kolesterol Bapak. Ini pengganti krecek lulang. Kalau sekarang kan banyak kolesterol yang terkandung, sekarang ini dari umbi-umbian. Krecek Kemudian kalau udah matang seperti ini bisa disayur juga, bisa dimasukkan di sayur seperti itu tadi untuk mengurangi kolesterol yang dari krecek kulit Bapak. Ini dodol. Ini dodol kakao yang tadi kami katakan. Kalau ini sudah ada PIRT-nya Bapak. Ini hanya bertahan 1 minggu paling enggak. Kemudian dari packing seperti ini yang kita harapkan, tapi banyak sekali nanti di sana yang belum bisa. Terima kasih sekali Bapak. Mari kita ke berikutnya. Iya. Ini juga hasil Ibu. Ini sama ya. Keriping pisang. Ya dari Terbah. Ya, monggo. Ya, ternyata mereknya sama. Mbak Ti ya. Monggo. Mari Bu, hati-hati je. Yang di Ngelanggeran kita punya wisata Merapi Purba yang sekarang baru naik daun. Ini produk-produk di Ngelanggeran ini kakaonya Talas gitu Bu. Iya, monggo Mbak Titi. Ya, mari Ibu. Ya, ini masyarakat Bobong yang memberdayakan potensi alam yang Mari, disediakan dengan berbagai macam kreasi sehingga bisa menambah nilai ekonomi.
Ya, ini adalah bagian dari kegiatan ibu-ibu dalam mengkreasikan sumber daya alam yang diolah menjadi berbagai macam panganan. Ya. Jadi singkong bisa dimodifikasi seperti ini Ibu, menjadi bahan makanan olahan yang bervariatif, yang macam-macam. Ya, dibagi-bagi gitu. Ya, monggo Mbak Titi, ini juga masih merupakan kreasi dari ibu-ibu Desa Bobong Putat Patok Gunung Kidul. Ini Bu, ini juga hasil olahan dari teman-teman Posdaya. Ya, kita ke yang sebelah sini, Mbak Titi. Ya, ini adalah hasil kerajinan kayu. Ini Ibu, ini hasil kerajinan kayu juga dari salah satu. Nah, ini mungkin yang sering ditemui di pameran-pameran di Jakarta ya. Monggo, oh, Ibu, ini kita sayuran. kesana. Oh, kalau musim hujan panen sayuran. Ya, ini sayurannya Mbak Siti. Yang merupakan hasil dari masyarakat. Untung masih bisa panen ya Bu ya. Ya, mari Mbak. Kita ya supaya enak kebagian. Iya. Baik, ini juga ada. Ya, masih nanti ada lagi. Ini Mary Satu harus baris dikunjungi ini, nih Bu. Nanti kita naik lagi Bu. Nah inilah Ibu, ini adalah stand dari Badan Pengelola Desa Wisata di Bobong. Jadi yang sudah ada juga sentra kerajinan kayu, kemudian Posdaya Panji dan juga Posdaya Kreatif yang ada di Bobong ini. Inakraf ya. Besok kita ikut Inakraf Ibu. Tanggal 21 Ibu. Iya, iya. Ini hasil kerajinannya. Iya betul Bapak. Bahkan batu aja bisa dibatik Bapak. Iya bisa, iya. Jadi Ibu, mari sekarang ya, mari kita ke karena... Wah, ini ada makanan khas lagi ini. Iya, ini makanan khas juga dari Panji Kreatif iya Ibu. Iya, masih dari satu Posdaya Kreatif. deret lagi Mbak. Ya. Ini di sini Bu, layak di Bobong. Lotek sama juga ada sompil seperti tadi. Ya, kalau yang ini tahu tempe bacem ya. Bu. Ini yang bungkus daun pisang apa Bu? Botok. Wah. Botok melandingnya ini ya Pak ya, yang susah ditemui.
Ya, kita ke Ya, Bu. wah, ini ada yang Maaf Bu, raksasa ini. mengisi buku tamu. Ini Koperasinya. adalah koperasi Bu, Kopinkra, Koperasi Industri Kerajinan di Bubung ini. Itu anggotanya 147, tapi calon anggotanya 120 Ibu. Iya, wah luar biasa, ada nama Mbak Siti Hediati Soeharto di buku tamu ya untuk koperasinya. Wah ini luar biasa ini durennya. Mbak Siti mau foto dengan pete? Kalau biasanya ini fotonya dengan pete ya?
semuanya meriah. Mbak Titi, Pak Camat yang saya hormati, Mbak Titi dan rombongan akan pamitan karena kita harus meninjau posdaya lainnya di kota Yogyakarta. Ya. Mohon 1-2 kalimat Mbak Titi untuk pamitan. Pak Camat dan warga Desa Bobong yang saya cintai, saya mohon pamit. Matur nuwun sudah disuguhi kesenian yang luar biasa. Tidak semua desa bahkan kabupaten punya kesenian seperti ini. Saya sangat mengapresiasi bahwa kesenian yang sudah seperti ini masih dilestarikan dan mudah-mudahan ada regenerasi. Tadi ada adik-adik sekolah SMK kesenian malahan ya. Nah itu supaya digalakkan lagi supaya mau belajar tari klasik. Matur nuwun suguhannya. Saya juga tadi udah nyobain tempe bacemnya enak sekali. Tadi saya borong sumpil karena nanti tadi udah ke susu terus sama mbaknya udah ayo mbak cepet jadi nggak sempat nyicipi. Apa saya daya udah waktu pulang. kurang bersahabat. Ya. Tapi sudah borong sumpil juga. Sampun, nanti teman-teman saya dari Jakarta saya suruh nyobain. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Siti Hadianti. Iya, mudah-mudahan kehadiran Mbak Siti siang hari ini memberikan pencerahan sekaligus juga harapan dari masyarakat Bobong ini. Ya dengan demikian kita boleh ditutup acaranya betul, dengan Prof. rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, mudah-mudahan pertemuan siang hari ini akan melahirkan reuni-reuni selanjutnya, Prof. Betul. Dan juga bagi masyarakat Bobong mudah-mudahan diberikan kesehatan dan selalu berkarya melestarikan seni dan juga budaya. Mbak Siti Hadiati Suwarto, monggo kami persilakan untuk berada di pendopo dan menerima ucapan dari warga masyarakat Bobong sekaligus juga pamitan. Ya, berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian acara yang sudah Anda saksikan yang mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi dan juga inspirasi. Dan kita sangat mendukung sekali apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wisata Bobong Putat Patok Gunung Kidul ini. Demikian spesial event kali ini menemani Anda, sampai ketemu lagi di program menarik lainnya. Sampai jumpa.